Bab 53. Kedua wanita yang sama cantiknya itu keluar dari kamar milik Rejang, kembali ke halaman belakang di mana beberapa penghuni puncak masih duduk berbincang. Sementara itu, para murid yang tahu bahwa Rejang akan pergi berkumpul untuk mendengar pelajaran darinya. Kalian semua harus terus berlatih dan belajar agar dapat menjadi kuat dan pintar, Rejang berkata dengan wajah serius. Lalu dia melanjutkan, kali ini aku pergi mungkin sedikit lama baru kembali. Jadi aku ingin saat aku kembali kalian sudah benar-benar menguasai apa yang dilatih dan diajari. Semua muridnya membungkuk. Lala maju lalu dia berkata, kakak, jika engkau ke utara, singgahlah ke rumah dan melihat makam ayah dan ibuku. Rejang mengelus kepalanya sembari mengangguk lalu dia pergi meninggalkan anak-anak itu. Dia mendatangi Franklin lalu berbisik, ayah, aku pikir waktunya tidaklah lama lagi, mungkin 5 tahun semuanya sudah berubah. Franklin yang mendengar itu menatap putranya. Rejang pun tersenyum lalu dia berkata, aku merepotkan ayah sekali lagi untuk mengumpulkan orang-orang yang memiliki keterampilan dalam bidang apa saja, yang berusia 25 hingga 35 tahun untuk kita bawa ke bunker kita. Franklin mengangguk mengerti. Putranya ingin menyiapkan orang-orang yang memiliki keterampilan khusus dalam segala bidang. Setelah melihat ayahnya mengangguk, lalu dia kembali berkata, sudah waktunya aku meninggalkan Jiangling. Kembali kali ini Franklin mengangguk diikuti Cecilia. Dewi Ye yang juga berada di sana berkata, sekarang usiaku 14 tahun, 3 tahun lagi adalah ulang tahun spesialku. Jadi kakak harus pulang saat itu. Rejang mengangguk, menjawab, aku berjanji. Setelah berpamitan, dia meninggalkan puncak Ka'bah, berjalan ke timur negeri, mencari anak-anak yang berbakat baik itu dalam bela diri dan ilmu pengetahuan. Dari timur, dia berjalan menuju selatan dan tenggara negeri. Waktu terus berlalu, 2 tahun dia melakukan itu, beberapa anak-anak yang dia pilih sudah berada di Jiangling. Saat ini, dia berada di tenggara daerah Haiko. Di sini murid ayahnya adalah Jingsong, sang dewa ketawa. Sekarang usianya sudah 21 tahun. Wajah tampan, perpaduan Franklin dan Cecilia nampak jelas. Dengan alis hitam tebal, rambut gondrong hitam lebat, maka wajah Rejang itu adalah idaman bagi setiap gadis. Namun, setelah melihat cara berpakaiannya, bahkan cacat yang ada pada dirinya, banyak para gadis balik menghina dirinya. Saat ini, dia pun duduk di tempat tinggal Jingsong bersama keluarganya. Mereka menyambut kedatangan Rejang. Tuan muda, mengapa tidak memberitahuku jika ingin ke sini agar aku bisa menjemputmu? Jingsong mengangguk. Saat mengatakan itu dia masih tertawa. Rejang pun tersenyum menjawab, paman terlalu sungkan. Aku hanya mampir untuk meminta bantuan paman. Jingsong yang selalu tertawa mengangguk lalu menjawab, aku tahu Tuan ingin mengirim cucu sahabatku ke Jiangling. Maka anggap sudah selesai. Besok mereka sekeluarga akan berangkat ke Jiangling. Mendengar itu Rejang pun mengangguk lalu kembali berkata, ada satu lagi, aku ingin ke ibu kota siang ini. Bisakah paman menyiapkan pesawat untukku? Jingsong menjawab, jam berapa pesawat akan siap? Rejang berdiri lalu menjawab, sekarang juga paman. Jingsong yang biasanya tertawa terdiam sejenak. Mengapa begitu cepat? Bibimu sudah menyiapkan makanan untukmu. Jingsong kembali berkata sembari terus tertawa. Dengar itu Rejang pun tertawa lalu berkata, kalau soal itu aku bisa menundanya. Mari kita santap makanan bibi. Semua orang tertawa lalu semua masuk ke ruang makan. Mereka mengagumi Rejang yang berpakaian apa adanya, tidak menolak makanan walau harus pergi. Ini contoh manusia yang memiliki akhlak yang baik. Di Haiko, keluarga Li ada, begitu juga keluarga Lu. Namun dia memilih mendatangi murid-murid ayahnya. Karena memang murid-murid ayahnya tidak akan diragukan lagi kesetiaan mereka. Setelah makan, dia diantar ke bandara, menaiki pesawat kembali ke Tianjin. Dia memang harus kembali ke ibu kota setelah menerima telepon dari Patricia San, putri dari Patrick dan Carol, di mana dia adalah wanita pelayannya. Beberapa hari yang lalu, Patricia menelponnya untuk datang ke ibu kota karena ingin merayakan ulang tahunnya yang ke-20. Memang khusus untuk gadis ini, Rejang selalu hadir saat ulang tahunnya.
Selain pelayan, adik teman Rejang juga menyayanginya, seperti Sintasan disayangi oleh ayahnya Franklin. Acara ulang tahunnya akan diadakan saat makan malam, sedangkan pesawat yang membawa Rejang tiba hari masih siang, yang membuat dia sedikit bingung harus melakukan apa untuk menghabiskan waktu. Aku belum membeli hadiah untuknya, pikir Rejang, lalu menyetop taksi pergi ke hotel JW Marriott tempat acara diadakan. Lalu dia pun ke mall terbesar Tianjin untuk mencari hadiah untuk Patricia. Dengan pakaiannya, maka banyak orang yang tersenyum mengejeknya. Namun dia tidak memperdulikan semua tatapan kepadanya. Dia mendatangi toko berlian terbesar di mall itu, di mana ibunya suka membeli berlian. Pelayan toko mengenalnya. Begitu melihat dia masuk, maka mereka berebut untuk melayaninya. Apa yang dilakukan para pelayan itu membuat pelanggan yang berada di sana menjadi heran. Mengapa orang miskin mendapat perlakuan istimewa seperti itu, pikir mereka. Rejang dibawa ke ruangan khusus agar tidak diketahui apa maksud kedatangannya. Aku ingin kalung model terbaru, pinta Rejang. Para pelayan mengambil beberapa kalung dengan model yang sangat menarik. Rejang hanya menatapnya karena tidak mengerti. Apakah tuan muda ingin memberikan hadiah untuk seorang gadis? Tanya pelayan. Rejang mengangguk. Pelayan itu pun tersenyum lalu memilih sebuah kalung dengan mata berlian persegi 5. Terlihat seperti bintang. Ini barang termahal saat ini. Dibuat hanya satu-satunya. Kembali pelayan memberikan penjelasan. Rejang tersenyum menggaruk-garuk kepalanya. Lalu dia berkata, kalau menurut kalian itu yang terbaik, maka aku membeli ini. Buatkan kotaknya, lalu kirim ke hotel JW Marriott di mana aku berada di sana sehabis makan malam ini. Apakah tuan muda memberikannya untuk Patricia Sun? Tanya pelayan itu. Rejang mengangguk lalu bertanya, bagaimana kalian mengetahuinya? Para pelayan itu pun tersenyum menjawab, berita dia akan berulang tahun sudah tersebar di Tianjin. Dia adikku, pantas mendapatkan hadiah terbaik. Kembali Rejang berkata sembari tersenyum memberikan kartu miliknya. Pelayan menerima kartu itu lalu menggesekkannya tanpa PIN. Kartu sudah terdebat untuk membayar lunas harga kalung itu. Setelah mengembalikan kartu pada Rejang, pelayan berkata, banyak tuan muda di kota ini, bahkan para pemuda yang membeli berlian untuknya. Namun tidak ada yang berani membelikan kalung ini untuknya. Mendengar itu Rejang pun tersenyum berdiri sembari berkata, mereka tidak menyayangi dia seperti aku menyayangi dia. Untuknya gunung pun akan aku beli. Setelah mengatakan itu dia meninggalkan ruangan itu. Para pelayan hanya terdiam menebak-nebak apa hubungan Rejang dengan Patricia. Kalian jangan bengong, Patricia itu pelayannya. Salah satu dari para pelayan berkata sembari tertawa. Para pelayan lain pun tertawa. Memang benar yang dikatakan temannya itu. Patricia memang pelayan spesial. Selain pelayan juga teman, adik bagi Rejang. Saat keluar dari toko berlian, itu sebuah teriakan memanggil namanya. Rejang berhenti dan menoleh dari mana suara itu berasal. Tommy Han, mengapa orang ini berada di sini, pikirnya. Tommy sedikit berlari mendatangi Rejang. Setelah dekat dia bertanya, hei pincang, apa yang kau lakukan di sini? Mendengar itu Rejang hanya tersenyum menjawab, hanya berjalan-jalan saja sambil melihat barang bagus yang dijual di sini. Tommy tertawa terbahak-bahak lalu berkata, tentu engkau hanya bisa melihat-lihat saja, karena untuk membeli, orang sepertimu mana mungkin memiliki uang. Rejang kembali mengangguk lalu menjawab, engkau benar. Lalu ada beberapa laki-laki muda mendatangi Tommy dan bertanya, siapa dia ini? Tommy menjawab, dia temanku, dahulu waktu SMP. Tadi dia bertemu secara tidak sengaja. Mendengar jawaban Tommy, maka para pemuda itu pun berkata, apakah dia di sini untuk mencuri? Tommy menggelengkan kepalanya lalu menjawab, tidak, aku mengenalnya, dia pemuda yang baik. Jika baik, bukankah engkau membutuhkan seorang pelayan? Kenapa tidak menawarinya? Tanya seorang teman Tommy yang bernama Darius. Tommy teringat akan itu, lalu bertanya pada Rejang, apakah engkau sudah memiliki pekerjaan? Rejang menggelengkan kepalanya karena memang dia tidak memiliki pekerjaan. Melihat itu, Tommy tersenyum lalu berkata, maukah engkau menjadi pelayanku? Rejang diam mendengar tawaran itu. Jika Tommy tahu siapa Rejang, maka dia tidak akan berani menawari itu padanya. Melihat Rejang diam, Tommy berkata, aku akan menggajimu 25 juta sebulan. Bagaimana?
Tidak, terima kasih, jawab Rejang. Tommy kembali berkata dengan lembut karena memang niatnya ingin mempermalukan Rejang. Apakah kurang? Berapa yang engkau minta? Aku akan memenuhinya. Mendengar itu, Rejang pun tersenyum menggelengkan kepalanya lalu menjawab, aku tidak ingin bekerja. Menjadi pelayanku tidaklah capek, karena hanya melayaniku saat makan, mengambil minum atau membawakan tas kerjaku. Jelas Tommy sembari tersenyum. Kembali Rejang menggelengkan kepalanya lalu meninggalkan Tommy bersama teman-temannya. Melihat itu, teman Tommy berkata, sombong sekali menolak pekerjaan. Di mana dia akan mendapatkan pekerjaan dengan kaki pincangnya itu? Tidak ada yang akan menerimanya, mungkin menjadi pengemis cocok untuknya, jawab salah satu teman Tommy. Semua tertawa mendengar celoteh itu, lalu mereka meninggalkan toko berlian karena niat mereka datang ke mall itu untuk makan siang. Bukankah engkau baru menerima bonus? Ayo terakhir kami makan di Golden Royal Restaurant, teriak salah satu temannya. Tommy pun tersenyum mengangguk lalu menjawab, ayo kita makan di sana. Saat akan memasuki restoran, Rejang sudah berdiri di pintu restoran ingin masuk juga. Waduh, teman miskinmu juga ingin makan di sini, teriak Darius sembari tertawa. Tommy mendatangi Rejang lalu berkata, restoran ini adalah restoran termahal di ibu kota. Apakah engkau yakin ingin makan di sini? Rejang tersenyum mengangguk lalu menjawab, aku ingin merasakan makanan di sini, agar dapat mengetahui bumbu apa saja yang mereka gunakan. Mendengar jawaban Rejang, Tommy pun maklum bahwa Rejang memang memiliki keterampilan memasak. Apakah engkau memiliki uang untuk membayarnya? Tanya Tommy sembari tersenyum. Rejang merogoh saku celananya dan mengeluarkan uang receh yang terlipat-lipat sembari bertanya, apakah ini cukup? Melihat itu semua orang tertawa lalu Tommy pun berkata, sudahlah, mari kita masuk, aku akan mentraktirmu. Rejang tersenyum mengangguk lalu menjawab, terima kasih. Semua orang masuk, pelayan yang melihat Rejang sudah takut saat melayani meja itu. Rejang tidak memperdulikan pelayan itu. Tommy berkata, engkau lihat, para pelayan pun begitu hormatnya pada kami, karena kami memiliki uang dan tentu akan memberikan tip besar untuk mereka. Hanya engkau saja yang sombong tidak mau menjadi pelayan Tuan Han, tambah seorang teman Tommy Han. Rejang tersenyum menjawab, aku tidak terbiasa melayani orang, takut nanti berbuat salah. Darius pun berkata, Tommy adalah teman kecilmu, aku pikir dia tidak akan memarahimu jika berbuat salah. Coba nanti aku pikirkan, jawab Rejang. Saat makanan sudah terhidang, maka semua makan dengan santai. Berbeda dengan Rejang, memang cara makannya sama dengan ayahnya. Begitu menikmati apa yang dihidangkan, maka dia menjadi tontonan pemuda dan pengunjung restoran itu. Saat makanan di meja habis, dia memesan lagi dengan menu termahal di restoran itu. Jika tadi Tommy ingin membuat malu dirinya, sekarang Tommy berhitung makanan yang dipesan Rejang itu spesial, bisa menguras habis tabungannya. Teman-teman Tommy tertawa melihat cara makan Rejang. Tommy berkata, engkau makan seperti sudah sebulan tidak makan. Rejang pun tertawa lalu menjawab, makanan seenak ini sayang untuk tidak dicoba, mumpung ada yang membayarinya. Wajah Tommy terlihat kesal, lalu dia mengirim pesan ke teman-temannya untuk meninggalkan meja, agar Rejang yang membayari semuanya. Satu persatu teman Tommy meninggalkan meja, dengan alasan membuang air kecil, dan terakhir Tommy pun meninggalkan meja. Rejang sudah paham akal-akalan mereka, namun dia tidak memperdulikannya. Di luar, Tommy dan teman-temannya tertawa senang sudah berhasil mengerjai Rejang. Rasakan orang sombong itu dipukuli oleh pengawal restoran, teriak Tommy, lalu bersama teman-temannya meninggalkan restoran. Tommy memang berada di ibu kota setelah memenangkan Olimpiade. Dia diterima di sekolah favorit di mana banyak anak-anak kaya yang bersekolah di sana. Karena otaknya licik, maka dia mendapatkan banyak teman dan memanfaatkan mereka. Begitu juga saat kuliah. Setelah lulus kuliah, dia bekerja di perusahaan Lee Corporation, milik keluarga Lee. Karena kecerdasannya dan bisa mengambil hati para petinggi perusahaan, maka jabatannya cepat naik. Sekarang dia sudah menjadi asisten manajer keuangan di Lee Corp. Dia memang menjadi pemuda berbakat dari Lee Corp, bahkan mendapat undangan dari Patricia yang akan berulang tahun nanti malam. Mari kita pulang dan bersiap ke pesta Patricia, ajak Tommy Han sembari tersenyum meninggalkan mall.
Sementara itu Rejang masih duduk menikmati makan yang berada di atas mejanya. Pengunjung yang melihat teman-temannya sudah pergi tertawa karena bakal ada tontonan gratis orang dipukuli. Jadi mereka yang sudah selesai makan pun masih duduk di tempat mereka menunggu Rejang selesai makan. Setelah semua makanan habis, dia memanggil pelayan yang datang sembari membawa bil tagihan lalu bertanya, "Tuan, apakah tagihan ingin dimasukkan ke tagihan keluarga atau keluarga Anda atau..." Pelayan menghentikan kata-katanya saat melihat Rejang menyerahkan kartunya tanpa melihat berapa nilainya. Pelayan menerima kartu itu pun gemetar takut salah. Tak lama pelayan kembali lagi ke meja Rejang mengembalikan kartu. Setelah menerimanya, Rejang meninggalkan restoran itu kembali ke hotel, di mana dia menyimpan tas besarnya. Para pengunjung restoran pun bingung bagaimana pemuda miskin itu bisa membayar makanan yang tidak kurang dari 800 juta itu. "Siapakah pemuda itu?" tanya pengunjung yang penasaran. Para pelayan menggelengkan kepalanya sembari menjawab, "Maaf, kami tidak berani mengungkap identitasnya." Pengunjung lain yang berada di sana menjadi bingung mendengar jawaban itu. Namun mereka pun paham bahwa pemuda itu tentu bukan dari keluarga yang sembarangan. Mereka adalah keluarga kelas 1 di ibu kota, jadi mereka menebak-nebak siapa Rejang. Tuan muda yang berkaki pincang hanya ada Tuan muda Lee dari keluarga Lee. Pantas pelayan tidak berani mengungkapkan identitasnya, pikir pengunjung yang berhasil menebak siapa Rejang. Sementara itu Rejang sudah berada di kamarnya, melirik jam di tangannya. Masih ada 2 jam, masih bisa tidur pikirnya. Dia pun membuang tubuhnya ke atas kasur untuk mencoba tidur sejenak. Sementara itu di aula hotel JW Marriott, semua pekerja sibuk menyiapkan semua peralatan untuk acara itu. Hari semakin gelap karena matahari sudah berganti rembulan. Para tamu berdatangan masuk menuju aula di mana acara ulang tahun Patricia diadakan. Sedangkan Rejang baru terbangun dari tidurnya. Dia dengan tergesa-gesa untuk mandi dan mengganti pakaian meninggalkan kamar menuju aula hotel. Saat akan memasuki aula, kembali dia bertemu dengan Tommy dan teman-temannya seperti mereka memang berjodoh. Melihat Rejang, Darius pun berkata, "Bagaimana orang itu bisa lolos dari restoran?" Tommy pun menggelengkan kepalanya lalu menjawab, "Dia pintar memasak. Mungkin dia mengenal salah satu koki di sana." Mendengar itu Darius dan lain-lain menjadi paham. Lalu Darius memanggil Rejang. Rejang yang saat itu baru menulis daftar hadir menoleh dan melihat Tommy dan teman-temannya. Sembari tersenyum lalu berkata, "Kemana kalian tadi? Sayang, makanannya sudah dipesan. Tidak kalian bantu menghabiskannya. Terpaksa aku sendiri yang menghabisinya." Mendengar kata-kata itu, Tommy dan teman-temannya pun tertawa. Lalu Tommy berkata, "Maafkan kami. Tadi ada panggilan mendadak, jadi harus meninggalkan dirimu di sana." Reja menganggukkan kepalanya sembari menjawab, "Tidak masalah." Sedangkan Tommy memeriksa buku tamu dan nama Rejang tertulis di sana. Dia pun bertanya, "Apakah engkau diundang juga?" "Diundang apa?" tanyanya. Tommy tertawa lalu berkata, "Ini engkau menulis namamu di sini. Apakah engkau diundang?" "Aku tidak tahu. Tadi saat akan masuk, mereka meminta aku menulis namaku di sana," jawab Rejang sembari tersenyum. Tommy pun tertawa diikuti teman-temannya. Lalu dia berkata, "Engkau tahu, malam ini adalah acara ulang tahun Patricia Seng, wanita terpintar dan tercantik yang pernah aku temui." Rejang tersenyum tidak menjawab. Darius pun berkata, "Sudahlah, mari kita masuk. Acara sebentar lagi akan dimulai." Lalu mereka menuliskan nama mereka di sana. Tommy menarik Rejang sembari berbisik, "Engkau jangan duduk di dekatku." Rejang mengangguk. Setelah anak-anak itu masuk, baru Rejang berjalan masuk, lalu duduk di bangku paling belakang di dekat pintu masuk. Jangan lupa ya, subscribe dan komennya. See you!